masalah mencampur madhab ketika wudhu atau ketika sholat. Boleh nggak misalkan wudhunya pakai madhab Imam Syafi'i, setelah itu sholatnya pakai madhab Imam Malik. Wa'alamun salawat nasulun bimidli hadhi da'wat wal munasabat nawayna ta'alim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wa tadhakur wa tadhkir wa ila khadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah. Semoga selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kali ini, karena ada permintaan, maka kita akan mengkaji lagi babul wudu. Insyaallah Senin depan kita mungkin kembali ke cara salat Nabi, yaitu nanti mungkin bulan Rajab, nanti kita masuk kajian-kajian khusus, mungkin Rajab dan Sya'ban nanti insyaallah ada kajian khususnya. Mungkin juga ya lanjut Risalatul Jami'ah juga ya. Insyaallah harus kita baca lagi nih, sudah beberapa saat kita pengembangan risalahnya tapi kita belum lanjut membahas tentang permasalahan Risalatul Jami'ah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentang permasalahan wudu. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa problematika. Untuk yang lihat di sini juga bisa mengumpulkan juga pertanyaan. Problematika yang sering Anda alami berkaitan dengan permasalahan wudu. Nanti bisa, Mas Jun ada enggak nih? Oh ya, di balik tiang enggak kelihatan akhirnya. Nanti bisa WhatsApp ke admin Ngaji Senin. Ya, jadi pertanyaan dari kumpulan pertanyaan sekarang. Jadi nanti enggak pakai tanya jawab lagi. Sekarang yang nanya ke admin Ngaji Senin, nanti yang di forward saya yang sekiranya penting untuk dibahas ya Mas. Jangan Habib saya wudu dengan kopi gimana hukumnya? Enggak usah di forward saya kalau itu. Saya jawab itu. Ya, jawab enggak sah kalau pakai teh baru sah nanti. Sekarang kita akan ngaji tentang keutamaan wudu. Jadi admin Ngaji Senin nomornya. Jadi untuk yang mau nanya bisa ataupun yang mau gabung ke grup WhatsApp juga bisa. 0822 94 kali 3833. Nomornya sangat mudah sekali untuk dihafal. 0822 9. Baik capek sebenarnya 4 kali. Terus 3833. Ya. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan wudu. Wudu itu di antara keutamaan yang datang tentang periwayat wudu, tentang riwayat-riwayat tentang wudu. Wudu itu kan sesuatu yang sifatnya toharoh. Toharoh. Toharoh itu artinya kesucian. Proses untuk mensucikan itu namanya tathhir. Namanya tathhir. Proses pensucian. Nah, proses pensucian taharah itu di dalam fikih memang ada beberapa macam. Ada namanya wudu, ada namanya mandi, ada namanya membersihkan najis,
Kadang-kadang kondisi tertentu nanti juga akan dijelaskan menggunakan tanah yang berdebu, itu juga merupakan proses toharoh, namanya tayamum. Kadang juga ada proses toharoh menggunakan sesuatu yang baunya tajam, yaitu untuk samak, menyamak kulit. Jadi kalau ada orang nyembelih kambing, kulitnya itu suci apa enggak? Kalau sudah disamak itu, sudah disamak, jadi diambil sisa lemak-lemaknya itu, tapi pakai daun bidara atau pakai kotoran merpati begitu, depan, belakang, dan nanti disiram air, maka suci. Itu namanya proses pensucian tathir. Sebagaimana ada tathir secara zahiran, maka juga ada tathir secara batinan. Pensucian batin. Gitu. Dan dalam pensucian batin itu apa? Bagaimana mensucikan batin sehingga tidak kosong daripada perbuatan dosa. Itu pernah suatu ketika riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, beliau wudhu, dan wudhunya bagus, sunnahnya dikerjakan, adabnya dikerjakan. Dan beliau mengatakan apa? Man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan setelah itu jalannya dia ke masjid atau sholatnya dia di masjid, maka itu bernilai sebagai tambahan amal soleh. Sekarang saya mau nanya, bagusnya tuh kita wudhu di rumah apa di masjid? Perhatikan ya, lebih bagus kita ini wudhu ada di rumah. Sebisa mungkin tentu wudhunya ada di rumah. Begitu, walaupun wudhu di masjid juga boleh. Tapi kalau bisa wudhu di rumah itu lebih bagus. Kenapa? Satu, kita lebih ngirit, jadi airnya masjid tidak kita pakai, loh kita bisa wudhu di rumah kok. Yang kedua, jalan ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Tarbiyah orang-orang soleh, yang mana mereka itu mengajarkan kepada para muridnya, agar kita itu bisa menikmati ibadah. Bisa menikmati ibadah adalah yaitu dari kita mulai berangkat ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Mulai jalan ke masjid sudah dalam keadaan suci. Itu. Jadi jalan ke masjid itu sudah suci, sudah wudhu, nanti sampai ke masjid tinggal masuk masjid. Masjid salat sunnahnya apa kalau masuk masjid? Salat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah, wudhu itu digabung boleh. Wah ini pas waktunya qobliyah Habib, gabung sekalian boleh. Tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang bisa digabungkan dengan sholat wajib yang lain atau sholat sunnah yang lain. Ya, Anda misalnya masuk masjid udah sholat isya, Anda niat saya sholat isya sekaligus tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu, itu hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Paham ya? Bisa digabung. Jadi itu wudhu itu punya manfaat, bisa menjadikan pelebur daripada dosa. Itu. Kemudian juga ini diantara pertanyaan yang diantara pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan yang masuk yaitu adalah tentang sisi spiritual. Kenapa kok wudhu membasuh wajah dan lain sebagainya begitu loh ya. Wudhu basuh wajah atau basuh tangan dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di sini diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin
beliau itu berwudu, kemudian membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua dosa-dosa. Semua dosa. Ketika wajah ini dibasuh dengan air, maka begitu air itu kena sampai ini kedua matanya, sampai wajahnya itu, maka itu dosa-dosa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membasuh tangan, maka dosa-dosa tangannya juga akan dibersihkan oleh Allah taala. Ketika nanti dia membasuh kaki, langsung kaki ya, walaupun kepala juga ada, maka nambah masuk dalam bagian wajah tadi. Ketika dia membasuh kaki, maka dosa-dosa kakinya juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu wudhu tetesan terakhir, maka dosa-dosa yang di bagian tubuhnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu spiritual. Kenapa? Karena yang dominan berbuat dosa itu ya kalau enggak bagian wajah, bagian tangan, kemudian bagian kaki. Lah itu dibersihkan dengan proses-proses wudhu. Nah, kurang lebih begitu ya. Sekarang saya akan membacakan permasalahan yang terkait seputar wudhu. Tadi untuk yang Zoom juga sudah ngirim, yang di YouTube juga sudah ngirim. Nanti kita akan bacakan yang sekiranya urgent ya, sekiranya urgent untuk dibahas. Yang pertama adalah masalah mencampur madhab ketika wudhu atau ketika sholat. Boleh enggak misalkan wudhunya pakai madhab Imam Syafi'i, setelah itu sholatnya pakai madhabnya Imam Malik. Gitu, kira-kira gimana? Wudhunya pakai cara Imam Syafi'i, kemudian setelah itu sholatnya pakai caranya Imam Malik atau dan lain sebagainya. Gimana? Nah, para ulama memang ada memberikan kelonggaran, enggak apa-apa. Yang penting wudhunya cara Imam Malik semuanya, sholatnya pakai cara Imam Syafi'i, enggak ada masalah. Ada ulama yang memang memberikan kelonggaran seperti itu. Namun rata-rata ulama itu memberikan batasan. Sekiranya kamu sholat menggunakan wudhu pakai cara Imam Syafi'i, maka sholatmu juga pakai cara Imam Syafi'i. Kalau kamu wudhu pakai Imam Malik, sholatmu juga sesuai dengan caranya Imam Malik. Artinya apa? Wudhumu sah menurut Imam Malik, sholatmu juga sah menurut Imam Malik. Wudhumu sah menurut Imam Syafi'i, sholatmu juga sah menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau bisa ketika kita sholat itu benar-benar wudhunya itu misalkan baik cara Imam Malik, ketika sholatnya juga harus sah menurut caranya Imam Malik. Dan kalau permasalahan sholat kurang lebih rata-rata madhab itu kurang lebih semuanya sama. Semuanya itu hampir bersama. Yang repot contohnya ya, sholat wudhunya pakai cara Imam Syafi'i. Sholatnya pakai cara Imam Abu Hanifah, tidak wajib baca Fatihah, akhirnya dia tidak baca Fatihah. Akhirnya gimana jadinya? Wudhunya dia mungkin menurut Imam Abu Hanifah tidak sah, sholatnya menurut madhab Syafi'i juga enggak sah. Jadi untuk masalah mencampur madhab, saya sampaikan mencampur madhab itu jangan dibuat seperti satu rutinitas. Namun dikerjakan dalam keadaan darurat. Dan idealnya kalau kita wudhu pakai cara Imam Malik, nanti usahakan sholat kita juga menurut Imam Malik itu hukumnya sah. Anda sholat pakai cara Imam Syafi'i, itu insya Allah madhab yang lainnya semuanya mengatakan sah. Anda sholat pakai caranya Imam Syafi'i, itu madhab lainnya semuanya mengatakan itu hukumnya sah. Gitu. Paham ya? Jadi untuk urusan itu, kurang lebih masalah madhab itu, mungkin kalau urusan ibadah kita tidak terlalu urgent untuk berganti madhab ya. Memang misalkan kalau urusan muamalat seperti kita kadang-kadang jual beli sama anak kecil. Nah anak kecil itu kalau jual beli kan tidak sah. Anak kecil itu jual beli menurut madhab Syafi'i tidak sah. Ada madhab yang lain mengatakan jual belinya anak kecil itu hukumnya
sah. Ada misalkan buka toko, tiba-tiba datang anak kecil, kan enggak mungkin. Panggilkan keluargamu yang balik ya, kan enggak mungkin begitu. Nggak jadi beli, apalagi mobilnya ternyata borong gitu. Kan repot. Ada teman saya di Semarang, itu pinter ya. Jadi dia jajanan anak-anak kecil itu sama dia dibeli semua taruh di rumahnya. Jadi nanti kalau anaknya mau jajan, itu jajannya seakan-akan kayak jajan sama orang tuanya sendiri. Tinggal ngambil, tapi dibatasi begitu. Nah, kenapa kok kamu siapkan Pak jajan? Iya, biar anak saya tidak harus beli di warung. Karena kalau beli di warung takutnya akadnya menurut mazhab Syafi'i kan nanti tidak sah. Perhatian ya. Itu ini bukan keluarga Habib ini, keluarga biasa, orang biasa. Pernah nyantri tapi. Nah, jadi kadang-kadang orang itu perlu menimbulkan lagi sifat warok, kehati-hatian dalam beragama. Jangan yang penting enteng, yang penting gampang, jangan. Walaupun ada yang mengatakan sah, tapi kan ketika kehati-hatian ini diwariskan kepada anak kan lebih cakep ya. Lebih cakep. Anda senang sama supir yang asal gas apa yang hati-hati? Hati-hati, yang penting selamat ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah kopi. Ya, kopi enggak dibagi. Kasihan nih, biar ngopi. Ya, kasihan nih, kok garingan enggak dapat kopi. Saya aja juga belum dapat kopi ini. Tapi tetap khusyuk ya, Yang mau ngopi ya sambil ngopi, tapi tetap khusyuk. Lain kali disiapkan dulu. Ya, syukuran. Itu berikutnya, wudhu ketika kondisi dingin. Nah, ini sering orang nanya kan? Wudhu ketika kondisi dingin. Gimana nih hukumnya? Di dalam kondisi dingin kemudian orang itu mengerjakan wudhu. Akhirnya enggak mau wudhu tapi diganti dengan tayamum. Ini gimana nih hukumnya? Ini kita bahas ini. Ini jawabannya sudah saya kumpulkan semuanya, alhamdulillah. Depan sini enggak apa Happy, maju sini. Saya sampai cross check sama Ustaz Iis. Kan mata minus, takut enggak kelihatan. Nanti biar sudah. Ya, kemudian setelah itu, jadi gini, bagaimana hukumnya orang dalam cuaca dingin, kemudian wudhunya diganti dengan tayamum. Nah, ini boleh atau tidak? Dalam cuaca dingin wudhu diganti dengan tayamum. Jadi, dalam cuaca dingin mengganti wudhu dengan tayamum itu diperbolehkan, namun syarat dan ketentuan berlaku. Ada kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika dalam perjalanan peperangan, Amr bin As itu malamnya mimpi basah. Kemudian setelah itu dia mau mandi. Tapi ketika itu cuacanya dingin. Akhirnya Amr bin As tayamum. Setelah dia tayamum, kemudian dia sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika disampaikan sama Nabi, Nabi kemudian
mengatakan, "Ya Amr, shallaita bi ashabik wa anta junubun?" Amr, kamu sholat dengan sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub. Maka kemudian setelah itu kata Amr bin As diceritakan sebabnya. Kenapa kok beliau itu tidak bisa mandi. Karena memang ketika itu kondisinya itu dingin. Itu kondisinya dingin. Kemudian setelah itu Amr bin As menyampaikan alasan. Kenapa kok enggak mandi tapi dia hanya tayamum. Kata Amr bin As, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat penyayang kepada kamu. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW hanya ketawa dan saya itu enggak mengatakan apapun juga. Ini penting dipahami. Jadi kalau Nabi itu diem berarti itu hukumnya boleh. Orang itu ngambil hukum itu dari apa aja? Satu, dari ucapannya Nabi. Yang kedua, dari perbuatannya Nabi. Yang ketiga, dari diamnya Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Nih, saya ulang lagi hadisnya ya. Jadi pernah terjadi satu kejadian di masa Nabi Muhammad SAW, Amr bin As, beliau itu dalam satu perjalanan safar, peperangan, mimpi basah. Nah, setelah itu mau mandi takut karena cuacanya dingin. Akhirnya cuma tayamum. Nah, setelah tayamum beliau itu sholat subuh bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika disampaikan sama Nabi, ditegur sama Nabi, kamu sholat dalam keadaan junub. Saya itu sama Amr bin As diceritakan kenapa kok beliau itu tidak bisa wudhu, nggak bisa mandi. Karena cuacanya itu dingin. Lah Amr bin As ketika itu pinternya membawakan ayat. Allah Ta'ala kan berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat penyayang kepada kalian. Maka ketika mendengarkan ayat itu, Nabi SAW hanya tertawa dan tidak mengomentari apapun juga. Nah, berdasarkan riwayat hadis ini, para ulama, para fuqaha, beliau itu berkata bahwasanya diperbolehkan dalam cuaca dingin tidak melaksanakan wudhu ataupun mandi besar, namun diganti dengan tayamum. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gimana? Dinginnya seberapa? Kalau misalkan di rumah kamu masih ada alat untuk manaskan air. Iya kan? Kamu masih bisa pakai air hangat. Enggak boleh tayamum, tetap harus wudhu. Atau misalkan kalau kamu wudhu, kamu langsung ada jaket yang bisa kamu pakai untuk menghangatkan badan kamu, jaket yang tebal mungkin. Sehingga kalau kamu selesai wudhu, kamu enggak akan kedinginan terlalu lama. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak diperbolehkan wudhu atau mandi diganti tayamum. Namun apabila kondisinya sangat dingin, ini kalau saya nekat wudhu, ya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa mungkin sakit, bisa mungkin malah mati kedinginan dan lain sebagainya. Ya kalau seperti itu wudhunya diganti dengan tayamum. Satu kalau misalkan sholatnya pakai tayamum, kemudian mengerjakan sholat wajib, apakah sholatnya harus diganti? Para ulama memang ada perbedaan pendapat, namun mayoritas diantaranya juga Imam Syafi'i mengatakan tetap kalau kamu tayamum karena dinginnya cuaca nanti selesai kalau kamu sudah dapat keadaan yang normal, maka sholatnya itu harus diganti. Gitu ya. Ini persoalan ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Gitu. Setelah itu problematika yang berikutnya adalah dapat kopi.
Ini, apakah najis membatalkan wudhu? Ini sudah pernah kita bahas ini ya. Najis membatalkan wudhu enggak? Lupa. Ya, jawab yang yakin. Ada orang mau sholat, udah wudhu di rumahnya. Di tengah jalan nginjek kotoran, najis. Sampai masjid harus wudhu lagi enggak? Kenapa? Kenapa enggak harus? Karena najis tidak membatalkan wudhu. Namun najis itu menghalangi sahnya sholat. Berarti gimana? Ya harus dibersihkan najisnya, tapi tidak harus mengulang wudhu. Tuh, sekarang pembahasannya tadi sudah. Sekarang yang berikutnya tentang permasalahan perban. Permasalahan perban. Nih, kita siapkan jawabannya. Ya. Bagaimana cara bersucinya orang yang diperban? Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita, keluarga kita, semua yang menyaksikan acara ini sehat walafiat semua ya. Ada orang, bukan kita, ada orang. Tangan diperban. Cara wudhunya gimana? Ini saya sampaikan dulu hadis kejadian yang seperti itu. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat yang luka. Lukanya itu ada di bagian kepala. Setelah itu ihtilam. Dia hadas besar. Nanya, ini kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya harus mandi. Akhirnya kondisi luka mandi, mati. Begitu Nabi SAW dengar, marah Nabi. Loh, kalau kamu enggak tahu tuh nanya. Itu yang perlu dia lakukan tuh cuma tayamum. Dia yang lukanya itu ditutup dengan perban, saya tuh nanti ganti dengan tayamum. Yang perbannya nanti cukup dialiri dengan diusap dengan air cukup. Enggak harus dia itu sampai mandi. Nah, dari peristiwa ini para ulama menyimpulkan suatu hukum, suatu aturan. Kalau ada orang yang dia itu bingung. Kenapa? Ketika wudhu itu ada bagian anggota tubuh yang sakit. Ada bagian anggota tubuh yang sakit sehingga harus ada perbannya. Gimana caranya? Maka yang pertama, perban di mana? Di tangan. Ya udah, dia basuh muka dulu. Wudhu syaratnya tertib apa enggak? Tertib. Dia harus basuh muka dulu. Dia basuh muka dulu. Selesai basuh muka, dia basuh bagian tangan yang sehat-sehat. Perbannya gimana? Ambil air, usapkan di atasnya perban begini. Nanti tangan kirinya juga. Setelah itu, ini tangan terbasuh dengan sempurna enggak? Ada bagian kulit yang enggak terkena air kan? Maka bagian yang enggak terbasuh dengan sempurna diganti dengan tayamum. Mana? Ambil tanah yang berdebu. Tapi mukanya keringkan dulu ya, karena kalau masih basah kan debu enggak bisa nempel. Muka keringkan dulu, tangan itu keringkan dulu. Setelah itu ambil tanah yang berdebu, dia tayamum wajah dan kedua tangan. Selesai itu basuh kepala, kaki. Selesai. Kalau mandi besar, Beb, ya kalau mandi besar enggak tertib, tambah gampang. Wudhu dulu, misalkan tayamum dulu, setelah itu baru wudhu. Begitu. Tayamum dulu, setelah itu baru wudhu. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Ngerti ya? Yang di Zoom penanya ngerti enggak? Jadi yang Zoom yang nanya enggak ikut nih. Padahal enggak ikut, ente yang tanggung jawab pokoknya.
Berikutnya, wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya. Wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya. Gimana ini? Jadi wudhu itu tidak berpengaruh sah atau tidak sahnya dengan tempat di mana kita wudhu. Wudhu di kamar mandi boleh. Di kolam renang boleh. Menggunakan air hujan boleh. Enggak ada masalah dengan tempat. Kenapa? Karena syarat dan rukun wudhu itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Terus apa yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudhu? Airnya. Atau bagian tubuh kita yang akan kita basuh air. Itu yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudhu. Adapun tempat itu enggak ngaruh kalau dalam urusan wudhu. Bisa dipahami? Pertanyaan ini terjadi, kenapa? Karena khawatir wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya. Yang dikhawatirkan apa? Satu, takut kalau ada najis. Kamar mandi itu asalkan kamu tidak kelihatan ada najis di situ, itu udah dihukumi suci. Bagi sudah kamu bersihkan ya, kamu alirkan air ini, airnya sampai ngalir semuanya, itu sudah bisa dihukumi suci. Bahkan dipakai sholat aja boleh kamar mandi. Habib sholat kamar mandi boleh? Boleh, asalkan suci. Tapi jangan dipraktekkan ya, makruh hukumnya. Di kamar mandi itu dipakai buat sholat aja boleh, apalagi dipakai untuk wudhu. Enggak ada masalah. Wudhu di kamar mandi itu boleh-boleh saja. Dan nanti kalau bacanya enggak apa-apa. Baca aja, sekiranya telinga kita sendiri itu udah dengar. Kalau nanti doa dibacanya ketika kamu sudah keluar dari kamar mandi. Begitu. Paham ya? Jelas ya ini? Jadi kalau ada yang nanya, wudhu di tempat sauna boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Wudhu di mana lagi? Yang ekstrim mana yang ekstrim kira-kira? Air terjun boleh enggak? Boleh. Itu. Kemudian maaf, wudhu sambil telanjang. Habib bagaimana hukumnya wudhu dalam keadaan telanjang? Bagaimana? Untuk sah atau tidak sahnya wudhu tidak terpengaruhi dengan pakaian yang sedang dipakai. Selama wudhunya syarat dan rukun terpenuhi, maka wudhunya dikatakan hukumnya sah. Hanya saja itu makruh. Kenapa? Karena dia membuka aurat. Itu kalau di kamar mandi. Kalau dia wudhu di tempat umum dan telanjang, itu bukan makruh lagi. Itu hukumnya haram itu. Mungkin perlu diperiksakan juga. Paham ya? Pertanyaan berikutnya. Kapan niatnya tayamum? Ini tayamum ini jangan dipraktekkan ya. Tapi kadang-kadang keadaan mengharuskan kita untuk tayamum. Walaupun jarang dibahas tapi kadang-kadang keadaan itu mengharuskan kita untuk tayamum. Kapan saatnya tayamum? Nah begini. Tayamum itu niatnya kapan? Tayamum itu niatnya adalah ketika kita mindahkan tanah. Setelah itu hati khusyuk hadir sampai nanti basuh wajah. Niatnya apa? Nawaitu istibahata fardhu shalah. Aku niat untuk mencari kebolehan untuk bisa mengerjakan salat. Jadi jangan niat ngangkat hadas karena tayamum enggak ngangkat hadas. Nawaitu istibahata fardhu shalah. Saya niat agar boleh mengerjakan sholat, bahasa Indonesianya begitu. Kapan dari mulai kamu mindah tanah sampai nanti basuh wajah? Dibaca terus, enggak bacanya sekali, tapi kondisi sadarnya sampai basuh wajah. Artian dari kamu basuh tanah
sampai kamu basuh wajah jangan melamun atau berhayal. Basuh tanah mungkin, wah saya harus jadi crazy rich Indonesia. Basuh wajah. Paham ya? Ini mungkin nanti seiring berjalannya waktu permasalahan fikih itu mesti tambah berkembang, tambah macam-macam nanti. Jadi kan mungkin mau ada dunia digital metaverse. Tapi bagaimana sholat Jumat melalui metaverse? Ya jawab boleh, asalkan kamu nikahnya juga metaverse juga. Ya tidak bisa. Nanti permasalahan, jadi seiring berjalannya waktu itu, jadi memang fikih itu berkembang terus ya. Fikih itu berkembang, jadi memang orang kalau mendalam fikih ya baca. Karena fatwa itu juga bermacam-macam. Dan menghadapi fatwa yang bermacam-macam gimana? Maka kita cari yang paling berhati-hati. Untuk urusan ibadah jangan ambil resiko. Gitu. Jangan ambil resiko, ambil yang paling hati-hati. Gitu. Dan setelah itu pertanyaan yang berikutnya, mencampur madhab sudah, kloset sudah, perban sudah. Sudah punya wudhu tapi mau wudhu lagi. Anda sudah punya wudhu? Wudhu lagi boleh enggak? Boleh, namanya tajdidul wudhu, boleh. Niatnya gimana? Saya niat memperbarui wudhu. Niatnya untuk tajdidul wudhu, itu niatnya. Jadi niat untuk memperbarui wudhu, niatnya seperti itu. Jadi ketika nanti membasuh, ketika nanti membasuh wajah niat, saya niat untuk wudhu seperti biasa. Tajdidul wudhu itu hukumnya sunnah. Misalkan Anda mau sholat maghrib udah punya wudhu, Isya Anda wudhu untuk maghrib, sampai Isya wudhu Anda belum batal, disunahkan Anda wudhu lagi. Sunnah untuk melakukan tajdidul wudhu. Gitu. Sebenarnya wudhunya batin. Tahu, ilmu saya belum sampai gitu. Baginda Nabi Muhammad menganjurkan, memanjangkan, melebihkan basuhan anggota wudhu apa saja. Jadi gini, nanti kita ini umatnya Rasulullah SAW akan punya satu ciri khas, identitas, ghurran muhajjalin bi atharil wudhu. Jadi kita ini akan ada ciri khas yaitu nampak bercahaya karena bekas wudhu. Makanya disuruh memanjangkan bagian wudhu. Mana yang dipanjangkan? Wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan. Jadi kalau kita tuh wajah, maka bagian ini ya, bagian kepalanya ini harus usahakan kena. Wajah itu batasnya mana sih? Tempat tumbuhnya rambut. Nah kalau bodak, Beb, dikira-kira orang normal tumbuhnya rambut di mana? Di situ. Dan botak terus berarti dari belakang sampai depan semuanya begitu. Jadi kalau dia tuh botak, tempat tumbuhnya rambut itu kira-kira di mana? Itu loh ya. Ini sampai dagu sini. Telinga sampai telinga. Itu namanya area wajah. Tapi sebenarnya dilebihkan, jadi sampai telinga itu juga kena, nih bagian rambut ini juga ada yang kena, sampai ini bagian leher bawah ini juga kena. Itu sunnah ketika wudhu. Wajibnya area wajah, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, telinga sampai telinga. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah ya. Namun paling bagusnya, afdolnya itu sampai nih bagian bawah ini
juga kena. Tangan wajibnya sampai mana? Sampai siku, tapi usahakan sampai lengan ini, atas ini juga kena. Gitu. Paham ya? Kemudian saya tuh wudhu di bak mandi. Nyemplung. Oh enggak, tangannya aja masuk dalam bak mandi. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau bak mandinya lebih dari 2 kulah. Dari 2 kulah. Tuh. Saya tuh berikutnya. Ini qasidah saya tuh nanti ada penutup tasawuf dikit, selesai udah kajiannya ya. Lagi Senin depan. Ya tadi yang kena najis sudah dibahas ya. Berikutnya, nah ini. Bagaimana hukumnya air masjid digunakan untuk keperluan sehari-hari karena rumah dekat masjid dan tidak ada sumur? Jawabannya Anda harus ganti. Gini loh. Masjid itu punya siapa? Allah. Enggak ada masjid punya fulan tuh enggak ada. Syaratnya jadi masjid itu harus diwakafkan. Kalau enggak diwakafkan, itu enggak bisa sah jadi masjid. Makanya sekarang banyak kasus aneh-aneh nih, masjid dijual kan repot itu. Proses wakafnya gimana? Enggak bisa. Masjid itu miliknya Allah, bukan milik fulan ataupun fulan. Ketika masjid itu sudah kita nyatakan milik Allah, maka semua fasilitas milik masjid hanya bisa digunakan untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Air wudhunya sama, gunakanlah air wudhu untuk kemakmuran masjid. Lah kalau Anda enggak mau ibadah di masjid, Anda ambil airnya masjid, enggak boleh. Tapi yang terpaksa, ya ganti, bayar ke masjid. Nih, ganti uangnya, airnya sekian. Tidak apa-apa kalau gitu. Itu aja sebetulnya juga ada dianjurkan sih. Lebih bisa buat sumur lebih bagus. Paham ya? Masuk begitu juga. Misalkan acara pernikahan di masjid, boleh. Pernikahan akad nikah di masjid itu boleh. Tidak ada masalah ya. Atau misalkan acara yang tidak ada hubungannya dengan kemakmuran masjid tapi diselenggarakan di masjid, tidak boleh. Nonton tinju bersama di masjid, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena masjid tidak dibuat untuk itu. Bisa dipahami ya? Masjid tidak dibuat untuk itu. Jadi semua fasilitas masjid harus digunakan untuk kemakmuran masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nyeboi anak bayi membatalkan wudhu apa enggak? Ya kalau megang kemaluan, jadi megang kemaluan, nah, kemaluannya bayi kalau dipegang itu membatalkan wudhu. Mengistinjai anak bayi. Alas. Allah alam sebab dari qasidah dari tamu kita yang datang dari Semarang apa Banjar? Dua-duanya ya. Dari Banjar ke Semarang terus ke Solo. Ayo Happy, bismillah. Dengar qasidah itu dinikmati ya buat hiburan sambil minum kopi atau makan rotinya ya. Jadi biarkan Happy enggak usah minum roti dulu, enggak usah minum kopi dulu, dengarkan qasidah. Ayo bismillah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اعرفي الحق لأهل الحق
واسلك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دايم ولا زام فناهم فنهم قام ما حد في البرية كما لا ترافق وتصحاب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفر من هباته عطاهم هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبي حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني أمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم صلوا عليه. Agar majelis kita semakin berkah. InsyaAllah saya akan membacakan dua nasihat dari salah seorang ulama besar, Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nasihat yang pertama adalah Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pernah tahu Ratib Al-Attas? Ini Sahibur Ratib Al-Attas ini. Gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikisahkan suatu ketika salah seorang putranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mati. Maka ketika itu orang-orang datang takziah. Namanya ulama besar ditinggal wafat sama putranya. Ya, wajar dong orang datang ke sana untuk takziah. Nah, ketika itu beliau ngomong sama yang datang takziah, ma ahwana musibatadin indakum. Wah, musibah agama menurut kalian rendah ya.
Kaget. Lah kenapa? Wallahi lau fatatni salatu jama'atin lam yu'azzini minkum ahad. Demi Allah, seandainya saya ketinggalan sholat berjamaah, kalian gak mungkin ada satupun yang takziah kepada saya. Tapi saya cuma ditinggal mati sama anak aja, kamu semuanya takziah kepada saya. Artinya apa? Beliau itu nganggap musibah agama itu lebih ringan dibandingkan musibah dunia. Musibah agama itu lebih ringan dibandingkan musibah dunia. Sebagian ulama, sebagian ada salah sahabat itu sampai mengatakan begini, saya lebih suka, ngomong sama anaknya, saya lebih suka kamu di catatan amalku daripada aku di catatan amalmu. Bingung anaknya, gimana maksudnya? Iya, kalau kamu yang mati dulu berarti kamu catatan amalku, kenapa? Saya sabar atas kehilanganmu. Tapi kalau aku di catatan amalmu berarti aku yang mati dulu, baru setelah itu kamu sabar atas kehilangan aku. Saya lebih suka kamu ini di catatan amalku. Kenapa? Saya pengen amal saya besar pahalanya ketika saya sabar ditinggal wafat sama anak. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, ada orang-orang minas sholihin, orang-orang soleh, yang mereka itu menganggap hubungan sama Allah itu lebih penting dibandingin apapun yang ada di dunia ini. Sampai-sampai kematian anaknya dibandingkan dengan kehilangan sholat berjamaah, apalagi maksiat loh ya, banding dengan sholat berjamaah, mereka lebih istilahnya apa? Sayang, lebih iman begitu ketika kehilangan sholat berjamaah ada di masjid. Itu adalah nasihat daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gitu. Nasihat yang kedua. Ketika dibacakan di sisi beliau, yaitu hadis Nabi SAW. Nabi kan pernah bersabda, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal seperti amalnya penghuni surga. Sampai dia sudah mau mati ternyata beramal seperti amalnya penghuni neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Ada orang lagi beramal dengan amalnya penghuni neraka. Sampai dia itu sudah mau mati ternyata di akhir umur beramal dengan amalnya penghuni surga. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini hadis betul pernah memang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang membawakan hadis ini orang yang tidak pas, yang dengarkan sama-sama tidak pas, podo konsletnya. Bahaya ini. Akhirnya apa? Kalau gitu saya tak maksiat toh. Kalau mau mati nanti saya baru beramal toh. Taat. Kalau ada yang ngomong begitu, boleh. Asalkan kamu tahu matimu kapan. Ada yang tahu? Lah kalau kematian sewaktu-waktu bisa mendatangimu, apakah kamu enggak takut matimu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Dan enggak bisa ngulangi loh ya. Mati dalam keadaan maksiat, bisa enggak? Remedi. Apa? Ujian ulang, bisa? Ya bisa, selesai udah. Resikonya dunia akhirat. Begitu. Nah, di sini diterangkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, begini kata beliau. Gini loh. Orang yang beramal dengan amalnya penghuni surga, yaitu insya Allah dominan kemungkinan besarnya dia masuk ke dalam surga. Nah kalau sampai diakhiri dengan amal buruk sampai dia masuk neraka, itu hanya kemungkinan kecil. Contoh kayak seperti orang jatuh seperti saya nih, duduk di tempat nih, jatuh ke bawah, mati apa enggak? Mati apa enggak? Enggak, biasanya selamat. Nah kalau sampai ada orang jatuh dari tempat hanya tingginya seperti ini aja, ini tinggi berapa ini? Paling cuma 30 senti kan? Cuma tinggi 30 senti jatuh mati, itu kasus yang jarang terjadi. Paham? Ada orang beramal dengan amalnya ahli neraka, ya dominan kemungkinannya dia itu masuk neraka.
Namun kadang-kadang dia juga bisa masuk surga, tapi kemungkinannya jarang terjadi. Contoh ada orang terjun dari gunung ke bawah, biasanya apa? Wassalam. Kok tiba-tiba selamat? Ya kan itu kemungkinan yang langka terjadi. Kemungkinan yang langka terjadi. Begitu. Jadi jangan diambil ini hadis untuk pembenaran kita berbuat dosa. Tidak apa-apa maksiat dulu. Yang penting nanti sebelum mati beramal soleh. Lah memangnya tahu kapan bakal mati. Kadang-kadang kan anak-anak muda biasanya, saya mau tobat nanti aja, tobat nunggu tua. Yang jamin umur sampai tua siapa? Yang jamin umur sampai tua itu siapa? Kan gak ada yang jamin. Makanya jangan sampai kita itu akhirnya terlena dengan perbuatan maksiat. Kepleset pastilah, kita manusia. Tapi begitu kepleset langsung kita tobat kepada Allah Ta'ala. Dan usahakan maksiat yang tadi kita lakukan, kita merasakan kenikmatannya, kita bayar dengan kita merasakan capeknya berbuat taat. Kalau itu dilakukan, Anda serius benar tobat, Allah Ta'ala akan jadikan kita itu enggak menikmati maksiat tapi justru menikmati taat. Ini ajaran dari para ulama. Kalau Anda pengen menikmati ketaatan seperti menikmati kemaksiatan, maka setiap Anda berbuat maksiat, Anda langsung tobat, minta ampun, nyesel. Betul-betul Anda sesali, berharap ampunan Allah Ta'ala. Setelah itu, sebagaimana Anda telah merasakan nikmatnya maksiat, maka Anda juga harus merasakan bagaimana lelahnya taat. Kalau Anda sudah serius seperti itu, insya Allah Allah Maha Mampu menjadikan kita tidak bisa merasakan nikmatnya bermaksiat, tapi justru kita akan bisa merasakan nikmatnya ketika menjalankan taat. Dan kita termasuk yang seperti itu insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ya. Nah, dan saya tuh yang bermasalah jadi gini. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, ini cucunya Umar Abdurrahman Al-Attas ini. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ fansab. Kalau kamu sudah selesai beramal, fansab ya bangkit lagi untuk beramal lagi. Tapi beliau itu maknanya apa? Maknanya ketika kamu sudah berbuat kebaikan, bangkitlah kamu untuk berbuat kebaikan yang berikutnya. Kenapa? Karena kadang-kadang balasan kebaikan kita itu adalah kebaikan yang berikutnya. Jadi di antara balasan kebaikan, kebaikan adalah wa min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang setelahnya. Jadi kalau kita tuh ngawali hari dengan kebaikan, maka orang tuh suruh ngawali hari dengan kebaikan, agar hari-hari berikutnya juga berisi dengan kebaikan. Makanya setan paling takut kalau kita mengawali hari dengan kebaikan. Dibuat sama setan pokoknya kita mengawali hari nggak boleh dengan yang baik. Dibuat ingat HP, dibuat langsung lihat YouTube, dibuat langsung akhirnya untuk ingat sama yang lainnya. Bangun tidur gak mikir wudhu, mikir langsung nyari rokoknya ada di mana. Dibuat kita tuh mengawali hari bukan dengan yang bagus. Nah, kalau hari diawali tidak dengan yang bagus, maka selanjutnya gak bagus. Harus tali rantai gak bagusnya harus dipotong. Kalau kita ngawali hari dengan kebaikan, nanti insya Allah kebaikan dan kebaikan terus. Makanya di dalam kitab Ihya, orang yang maksiat di siang hari akan susah untuk bisa qiyamul lail. Kenapa? Karena maksiatnya itu menjadikan dia tidak dapat kebaikan untuk bisa qiyamul lail. Atau misalkan nggak maksiat di siang hari, malah maksiat di malam harinya. Malam harinya ngobrol sama temannya, Masya Allah, ghibah. Ngerasani orang komplit dari A sampai Z. Tetangga terdekat, se-RT dirasani, se-RW, sekecamatan, sekota. Kemudian saya tuh antar provinsi, antar pulau, sampai sudah mati ikut dirasani. Komplit, tidak disisakan sama sekali. Semua level rasan-rasan sudah dijalani. Ya subuhnya telat biasanya begitu. Subuhnya telat, setelah di masjid ya
Usaha. Oke, kalau kita tuh pengen sering berbuat baik, maka berbuat baiklah apapun juga, sekalipun kecil-kecil, tapi biasakan berbuat baik. Nanti di situ ada berkah untuk kita bisa melanggengkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal al naftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna yakum fid din wa alimna wa iyakum ta'wil wahdina wa iyakum ila sawa'i sabil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbal alamin bisirril Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.